main-main. Cerita tentang surga yang airnya mengalir diceritakan di Nusantara, nggak tertarik. Karena Nusantara di mana-mana air mengalir. Diceritakan surga itu buah-buahannya banyak. Nusantara sudah banyak buah, cipluan di sawah banyak. Diceritakan surga itu minumnya susu. Orang Nusantara nggak terlalu suka minum susu. Diceritakan surga banyak madu. Di Nusantara di mana-mana madu. Minumnya arak. Kalau mau bikin pohon kelapa banyak, namanya tua. Makanya tidak ada cerita pengislaman di Nusantara menggunakan cerita surga, karena Nusantara orang yang sudah pikirannya maju. Punya kitab undang-undang besar namanya Kitab Negara Kertagama. Punya hukum sosial terbaik namanya Kitab Sutasoma. Punya universitas terbesar di dunia namanya Universitas Nalanda. Lah itu makanya ketika Belanda walaupun 350 tahun ke sini tetap minggat, dan bangsa ini pelan-pelan menjadi bangsa yang bangkit, terus bangkit, dan bangsa ini semakin lama semakin maju. Jangan diprovokasi sampean. Bangsa ini bangsa terpuruk, bangsa jelek, presidennya jelek, TNI-nya jelek, Polri-nya jelek. Mana yang baik selain dirimu? Kita ini bangsa kuat hari ini. Jadi jangan kita ini hari ini iseng aja. Bangsa jelek, presidennya jelek, ya memang kurus, bajunya kotak-kotak dari dulu. Begitu itulah wajah presiden Indonesia, sama mirip kayak orang Madura, kurus-kurus aja kotak. Ya kita terima ketentuan Allah, ya sudah, beliau jadi presiden, ya sudah. Kita punya TNI, ya sudah, alhamdulillah. Ini semua dulu siapa yang bangun? Kok tiba-tiba semua sekarang menjadi Muslim? Padahal ini negara Hindu terkuat di dunia. Candi terbesar ada di Nusantara namanya Prambanan, candi Hindu. Candi Buddha terbesar di dunia ada namanya Borobudur. Kok tiba-tiba sekarang menjadi bangsa Muslim terkuat di dunia? Masjid terbesar ada di Indonesia, terbanyak di Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak di Indonesia. Orang pergi haji terbanyak di Indonesia. Orang pengajian terbanyak di Indonesia. Kok bisa? Sampai mestinya pakai nalar yang canggih. Kenapa negara Hindu terbesar di dunia tiba-tiba berubah menjadi negara Muslim terbesar di dunia? Apa ini BEM salah BEM? Bukan. Ini pekerjaan orang-orang yang hebat yang mampu mendesain bangsa baru namanya bangsa Nusantara. Butuh social engineering, butuh political engineering, butuh kedewasaan dalam sikap mengemban misi perubahan di Nusantara. Dan itu siapa? Para wali. Wali itu siapa? Wali itu orang-orang yang download programnya Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi konsultannya wali itu malaikat. Karena apa? Tsumma istaqamu download, ya Allah 3 tahun. Download. Kalau kita kan nggak pernah download. Dijak download 2 jam tidur. Tadi istighosah gak nyampe 1 jam kayaknya. Yalah. Makanya kita ini nggak punya wifi. Makanya jangan sok-sokan punya program. Download enggak, cari wifi nggak mau. Maka orang kayak kita yang penting ada wifi gratisan. Wifi gratisan, wifi-nya siapa? Wifi-nya para wali. Maka kita dibiasakan ila ruhi ila hadrat itu namanya .co.id. Lah kita ini nggak bisa bukan download sendiri. Nah ya makanya para wali itu konsultannya ya malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download 25 tahun di padang pasir. Ya Allah, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri. Terus itu. Makanya akhirnya setiap kesulitan kita bisa pakai wifi-nya Syekh Abdul Qadir ila hadrati Syekh Abdul Qadir. Sunan Kalijaga download 3 tahun, la haula wala quwata illa billah. Sunan Geseng download apa? Ya Hayyu ya
Qayyum. 3 tahun walaupun keliru ya kayuku ya kayumu. Sudah keliru, iya. Saridin suruh download 3 tahun, download Allahu Akbar. Keliru lawa bubar, lawa bubar. Lah orang dulu mulut lokal. Mbah Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, download juga. 3 tahun berjalan dari hulu sampai hilir Sungai Brantas, ngatamkan surat Kahfi. Terus setiap malam gak pernah tidur, melakukan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surat Kahfi 41 kali. Lah kita kolhu aja jarang-jarang, yang gak punya wifi kita ini. Makanya para wali ini ngerti betul ini bangsa diapakan. Karena nenek moyangnya para habaib, para wali ini dulu dzurriyyah Rasul semua, punya pengalaman kehilangan tanah air, dihabisi sama Yazid bin Muawiyah, sampai akhirnya terdampar terlunta-lunta di pulau-pulau yang jauh, menjadi orang-orang yang asing di negeri yang jauh. Begitu lihat Nusantara, yang dipikirkan pertama bagaimana kaum muslimin dan Islam bisa tumbuh subur di negeri yang bukan negeri Islam. Gimana caranya? Di sini negerinya adalah negeri raja dan hamba. Raja kekuasaannya mutlak. Nggak mungkin hamba ini bisa bisa menolak kehendak raja. Kastanya banyak. Yang kasta tertinggi boleh ngomong agama namanya Brahmana. Brahmana di bawahnya ada kasta Waisya, kasta kesatria, para raja. Di bawah kesatria ada Waisya, kastanya pegawai. Di bawahnya ada Sudra, kastanya petani, pedagang dan tukang. Di bawahnya ada Paria, kastanya pengemis. Di bawahnya ada Kuca, kastanya pencopet. Di bawahnya ada kasta Meleka, maling tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada Candala, maling tapi kalau ketahuan berani namanya begal. Ini gimana? Ini wali gitu. Ini gimana? Ketika datang ketemu masyarakat berbeda. Kalau di sana namanya syaikhun, ustadzun. Lah kalau ketemu masyarakat di sini gimana caranya? Akhirnya kemudian para wali ini menggunakan ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa? Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra al-yaghidha bihimul kuffar. Wa kafa billahi syahida, ini eranya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini eranya sahabat. Asyidda walal kufar, kalah sama orang kafir karena waktunya perang. Asyidda walal kufar. Setelah itu ruhama ubainahum era khulafaur rasyidin ruhama utarohum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhihim min athari. Mulai menampakkan bagaimana berpartisipasi dalam agama Islam. Setelah itu era siapa? Era mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman di tempat yang jauh-jauh. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi, akan menjadi tanaman yang ngumpul-ngumpul. Mboke sama anake meteng bareng, habis itu berbuah bareng. Lu iki piye carane? Maka dengan cara itu Islam ditanam. Ada yang datang cuma nanem tok. Nanem apa? Nanem syahadat. Khusus syahadat tok. Yang nanam syahadat namanya Syekh Abdul Jalil. Bikin pesantren Lemah Abang. Makanya Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Bahasa halusnya Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Tugasnya cuma ngajar syahadat tok, nggak ngajar sholat. Makanya kemudian pondok pesantren Lemah Abang ini punya murid namanya Abangan. Makanya orang Abangan itu mau syahadat belum mau sembahyang. Nah itu namanya Lemah Abang. Kemudian ada para wali berikutnya yang khusus nanam
lewat jalur-jalur kebudayaan, itu namanya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Ditanam pelan-pelan satu-satu, ini bangsa. Kalau ini di sana namanya Syekhun Ustadzun, ya, Al-Alim Al-Fadil, tanam sini tumbuhan baru namanya kiai. Lah kiai itu siapa? Kiai itu ya campur kalau di sini, karena negeri ini dari dulu bineka.